ajma'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah memasuki puasa yang ke-16 dan malam ini kita memasuki malam bulan Ramadan yang ke-17. Artinya apa? Artinya kita akan memperingati peringatan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas tentang Nuzulul Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan selama bertahap selama 23 tahun, yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Diturunkan dari kalamullah ke langit, kemudian dari langit inilah diturunkan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan itu bertahap selama 23 tahun. Ada dua periode, di mana periode pertama adalah periode Makkah, yang kemudian surah-surahnya disebut surah Makkiyah, dan periode kedua adalah periode setelah hijrah, yang kemudian surah-surahnya disebut surah Madaniyah. Awal mula turunnya Al-Quran, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Beliau merenungkan nasib umat, nasib orang-orang Mekah, di mana di sana banyak sekali kemungkaran, banyak sekali kejahatan, ya. Makanya terkenal zaman dulu dinamakan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nabi Muhammad memikirkan orang-orang yang suka menyembah berhala, saling membunuh, bahkan anaknya sendiri dibunuh, dan lain sebagainya. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah merenungkan diri, menyendiri di sebuah tempat yang sepi, yakni di Gua Hira. Selama menyepi dan menyendiri memikirkan umatnya, Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah. Sampai suatu malam di bulan Ramadan, insya Allah tanggal 17 Ramadan, turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, yakni surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ketika itu, ketika didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad tubuhnya merasa gemetar dan kedinginan. Dia bahkan tak sanggup untuk menatap wajah malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya. Lalu malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad, "Iqra", artinya bacalah. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka Rasulullah menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Diulang sampai 3 kali, tetap jawaban Nabi Muhammad, "Saya tidak bisa." Iqra, Iqra, ya. Nabi Muhammad memang terkenal dengan ummi. Ummi adalah sebutan untuk orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi bukan berarti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ini bodoh, ya. Bagaimana kita tahu? Nabi itu mempunyai sifat fatonah, yakni cerdas. Meskipun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi Nabi Muhammad itu sangat cerdas, bahkan mampu memahami firman Allah dengan kecerdasannya tersebut. Dan karena umi inilah nantinya tuduhan orang kafir terhadap Al-Quran terbantahkan, ya. Orang kafir menuduh bahwasanya Al-Quran ini adalah karyanya Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad sendiri nggak bisa baca, nggak bisa nulis, maka nggak mungkin
Nabi Muhammad bisa mengarang sesuatu yang luar biasa tersebut. Bahkan Al-Quran itu saking luar biasanya mengalahkan syair-syair karya orang Arab terdahulu. Nah, kembali ke Nabi Muhammad, setelah tiga kali diucapkan untuk membaca Iqra, maka kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dan sekali lagi membacakan wahyu yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari situlah kemudian Nabi Muhammad memperoleh wahyu pertama dan wahyu-wahyu selanjutnya sampai dengan beliau wafat di usia 63 tahun. Nah, apa tujuannya sampai wahyu itu tidak sekaligus diberikan kepada Nabi Muhammad? Ada beberapa hikmah yang bisa diambil ketika wahyu itu disampaikan secara bertahap. Yang pertama, meneguhkan hati para sahabat dan Rasul. Karena dakwah pada zaman itu tentu sangat berat dan banyak tantangan, banyak kesulitan, maka wahyu-wahyu tersebut disampaikan sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Jadi ketika ada keadaan apa, turun wahyu yang sesuai dengan keadaan di mana Rasulullah membutuhkan jawaban dari Allah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik zaman dahulu, zaman Rasulullah, tak henti-hentinya selalu menyerang Rasulullah, berusaha melemahkan Rasulullah dan kaum muslimin agar agama Islam tidak berkembang. Nah, atas pertolongan Allah dengan turunnya wahyu Al-Quran secara bertahap sesuai dengan saat dan kondisi yang tepat, inilah Rasulullah dan umat Islam pada waktu itu menjadi kuat dan tabah. Dan tentunya mudah dipahami dan dihafalkan. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya beberapa ayat sehingga sahabat itu mudah menghafalkannya. Karena dulu Al-Quran itu tidak ditulis, ya, hanya disampaikan dan dihafalkan oleh para sahabat. Nah, kalau sekaligus itu diturunkan 30 juz ya nggak mungkin langsung dihafalkan, tapi sedikit-sedikit para sahabat bisa menghafalkannya. Salah satu bukti autentik Al-Quran itu asli, tidak pernah berubah sejak zaman dulu sampai dengan sekarang, adalah karena dihafalkan. Sebelum Al-Quran itu ditulis pada zaman Sayyidina Umar, Al-Quran dulu dihafalkan oleh para sahabat. Dan sampai sekarang orang menghafalkan Al-Quran itu masih saja terus ada. Sehingga Al-Quran tidak pernah berubah. Di samping ada catatan dalam mushaf Al-Quran itu, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tidak pernah putus. Juga kita harus bisa mendakwahkannya dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian umat muslim adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau belum bisa, kita harus belajar, dan ketika sudah bisa, kita mengajarkan kepada orang yang belum bisa, sehingga Al-Quran ini nanti bacaannya, isinya tetap murni, tidak ada perubahan sampai dengan akhir zaman yang sampai. Kemudian sedikit penjelasan tentang musim Quran, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita menjadi ahli Al-Quran.
apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.